Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dimas ya, dan pastinya di channel gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kali ini gue mencoba untuk menggunakan dua kamera ya bro. Sebenarnya dari tadi tuh gue kayak dari rumah sampai sini tuh udah sampai mana ini, Cikeas ya, Cibubur gitu. Gue berusaha membiasakan diri ada sesuatu yang lain di depan gua, terus kayak risih gitu loh. Biasanya kan kosong gitu, di sini kan nggak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba ada satu kamera, ya udahlah kita coba ya kan. Ya untuk memanjakan mata kalian, cielah. Bohong aja sih, sebenarnya emang gua aja yang mau in frame. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dan pastinya lancar terus urusannya dan kerjaannya pastinya. Dan di video kali ini gue akan membahas tentang penggunaan motor gue ya. Apa sih R15 V2 tuh? Gue kebetulan ntar dulu. Jadi gue di sini akan membahas sedikit dan mereview motor gue Yamaha R15 V2 setelah 6 tahun pemakaian. Gimana sih keluh kesahnya ya kan? Terus juga apa aja sih keluhan-keluhannya gitu kan. Nah sekarang langsung gue bahas nih bro ya kan. Walaupun macet ya udahlah, gue mencoba untuk fokus sambil ngomong dan bawa motor. Apalagi ada benda aneh depan gue. Aduh, masih belum terbiasa anjir. Oke, yang pertama itu adalah yang pasti yang nggak gue temuin mungkin ya di motor rivalnya, entah Suzuki Gesek atau mungkin CBR gitu kan. Ya mungkin CBR ada juga yang bilang katanya termasuk ke keluhan pertama ya bro, mesinnya kasar bro ya kan. Nah mesin R15 V2 ini tergolong kasar ya bro, sampai gua tuh suka salah fokus gitu. Ini mesin kasar memang standarnya begini atau memang ada kerusakan gitu bro. Nah itu tuh kadang bikin salah fokus gitu. Nah tapi seiring waktu berjalan tuh gue makin paham gitu bro. Kasar yang dikategorikan standar sama kasar yang disebabkan oleh beberapa problem gitu. Jadi gini bro, kenapa mesin ini kasar? Karena emang udah karakternya bro, karakter mesin SOHC menghasilkan bunyi suara yang rada-rada aduh nggak enak denger sih sebenarnya ya. Makanya tuh suka kadang salah fokus gitu user R15 V2 gitu, apalagi yang mungkin baru penggunanya gitu kan. Misalkan baru beli second terus dengar suara mesinnya gitu kan. Kadang-kadang di forum tuh sering banget pada nanya gitu, ini suara mesin begini tuh emang wajar atau enggak gitu. Pertama itu bro ya kan, itu memang dari karakter mesinnya. Tapi kalau misalkan kasarnya itu aneh gitu bro, ya mungkin lo harus cepet-cepet cari tahu penyebabnya gitu bro. Karena walaupun dia karakternya SOHC, tapi suara mesin kasarnya itu masih dibilang ya rada-rada manusiawi gitu sebenarnya. Nah lalu yang kedua adalah selama 6 tahun ini keluhan gue yaitu suhu mesin ya bro. Nah ya kan, suhu mesin gue agak sedikit cerita nih bro ya kan. Gue agak sedikit cerita, maaf bapak, maaf, permisi. Gue agak sedikit cerita nih bro. Jadi waktu itu pada saat gue pulang San Mori, itu kan gue balik ya, arah balik San Mori itu udah tergolong siang ya bro. Udah tergolong siang, jadi hari Minggu itu udah rame gitu kan bro. Ada rada-rada sedikit macet gitu di beberapa titik gitu. Pada saat gue nyampe ya kan, gue keluar kop dulu tuh sama temen gue ya kan. Terus temen gue tuh kayak seolah-olah, Dim sini dah gitu. Kenapa? Bukan dah. Dia masukin tangannya ke sini nih bro, buat ngecek suhunya gitu, suhu mesinnya tuh panas atau enggak gitu. Biasanya kan kerasa di sini bro. Gue masukin lah tuh, motornya CBR kan, motornya CBR K45N kalau nggak salah deh, apa K45G lupa gue ya kan. Gue nggak tahu sih tipe-tipe CBR. Nah terus panas banget ya kata dia gitu ya. Syaelah, belum ada apa-apa ya, coba sini. Terus tangannya gue suruh masukin ke sini kan. Buset, ini panas banget anjir. Nah emang bro, suhu mesinnya tuh gampang panas gitu bro. Gue gak ngerti ya itu disebabin karena apa gitu. Yang jelas sih
setelah gue memahami selama 6 tahun memang begitu gitu bro. Karena gue rajin banget kontrol yang namanya air radiator. Bahkan disaranin itu kan 9.000 km kita harus kuras air radiator jadi air radiator baru kan. Malah gue 5.000 aja udah gue ganti, udah gue kuras gitu. Cuma ya tetap aja sama gitu bro. Jadi jalan sedikit ya kan. Jadi tim motor nih padahal nggak kenceng-kenceng amat, tapi dibawa pelan panas, maunya dibawa kenceng gitu bro. Padahal gak kenceng. Bingung gak lo? Tapi emang kayak gitu bro, mesinnya tuh gampang banget panas gitu. Jadi ya aduh ya udahlah gitu kan. Lalu yang berikutnya itu adalah masalahnya itu ada di kelistrikan ya bro. Walaupun gue selama 6 tahun ini baru ada masalah kelistrikan baru sekali dan belum lama ini gitu bro. Lo bisa cek videonya, video gue yang sebelumnya gue udah ngebahas gitu bro. Nah dari masalah kelistrikan ini yaitu tersangkanya biasanya kalau nggak kiprok ya spool gitu bro. Nah dua part ini riskan banget bro ya kan. Especially ya kiprok gitu, itu tuh lemah banget gitu. Ya gue ngambil kesimpulan seperti ini karena ya gue ngelihat mayoritas user R15 V2 bermasalah kiproknya bro. Walaupun belum pasti akan ngalamin gitu bro. Tadinya gue berpikir kayaknya gara-gara perawatan deh, kayaknya cuma gara-gara orang naruh kelistrikan yang nggak penting jadi memberatkan kelistrikan lu gitu. Ternyata memang ada masa pakainya gitu bro, yang membedakan tahan lama atau enggaknya gitu. Itu doang sih bro sebenarnya. Aduh, ntar dulu bro, gue isi bensin dulu. Walaupun udah masih 3 bar, cuma risih aja gitu. Gue ke Shell dulu, mumpung lewat Shell. Saya deket rumah gue tuh, aduh susah nyari Shell anjay. Gue nggak pernah nih sih di sini nih. Motor di mana nih? Oh sini ya. Super 65. Iya 65. Maaf. Mbak. Nomornya ada? Nggak ada. Ya makasih. Aduh, mumpung lewat Shell bro. Soalnya dari rumah gue nggak pelosok-pelosok amat padahal, tapi susah anjir nyari Shell. Oke, tadi pembahasannya sampai mana ya? Gue lupa jadinya nih. Oh iya, masalah kiprok ya bro. Oke. Nah jadi emang masalah kiprok tuh emang bukan gue doang yang ngalamin. Jadi mayoritas di forum-forum R15 pun, khususnya V2 ya, mayoritas tuh banyak gitu yang rasain hal yang sama gitu. Oh gue nggak tahu ya, apa emang dari pabrikannya memang mendeliver produk yang mungkin ya lemah kali ya. Tapi masa iya gitu sekelas Yamaha mendeliver sebuah part yang nggak awet gitu ya. Gue nggak tahu lah sebabnya karena apa. Yang jelas ada masalah kelistrikan lah bro selama 6 tahun ini. Walaupun ya baru sekali, tapi karena banyak yang ngalamin jadinya gue angkat di konten gue gitu kan bro. Lalu yang berikutnya adalah masalah paling ngeselin sih menurut gue, komstir bro. Aduh, komstir tuh bener-bener ngeselin bro. Soalnya kenapa? Aduh. Soalnya gini, emang sih gue nggak tergolong sering banget ganti komstir, enggak. Tapi ngeselin gitu bro. Ya selama 6 tahun ini udah hampir 4 kali nih bro, ya kan. Padahal gue juga jalanannya yang gue tempuh juga bukan jalanan ancur-ancuran gitu bro, enggak. Jalanan aspal beton. Ya paling agak-agak bumpy doang gitu. Ya sesekali nabrak lubang gitu kan, ya itu mah wajar gitu kan bro. Cuma ini tuh nggak masuk akal. Gue baru ganti komstir kemarin tuh sekitar 3 bulan atau 2 bulan setengah lebih lah gitu. Belum lama bro, sekarang udah gejala lagi nih bro. Komstir gue udah mulai oblak lagi. Gue udah coba kencengin, gue setel lagi, sama aja, ini mesti diganti ya kan. Padahal gue ganti di bengkel resmi gitu. Nah tapi setelah gue paham nih bro, setelah 6 tahun gue make, gue kayak ngambil kesimpulan bahwa kayaknya emang sih bro, mau sepresisi apapun, mau masang dimanapun gitu kan bro,
mungkin emang umur Komsir ini nggak awet gitu bro. Untuk R15 V2 ya, gue nggak tahu kalau V3 karena gue nggak tahu juga gitu bro gimana gitu. Tapi kayaknya sih sama gitu ya. Nah jadi part Komsir ini kan dia common part sama Vixion ya bro. Dia satu jenis atau satu model sama Vixion gitu. Yang dimana kita harus tahu juga bro, kalau motor Vixion itu kan dia bukan motor sport firing ya bro. Yang dimana dia ya naked, motor sport naked gitu ya. Bisa dibilang sport touring atau sport naked gitu. Nah sedangkan karakter R15 itu adalah motor sport firing ya kan. Yang dimana sekarang gini bro logikanya, Vixion pasti dia posisi ridingnya tegak ya bro. Stang lebih tinggi ya kan. Stang lebih tinggi, nggak nunduk ke depan. Walaupun lo naik Vixion, bisa dikategorikan bobot ke depan 50%, bobot ke belakang 50% ya kan. Sedangkan kalau sport firing, yang pasti bobot semua pindah ke depan kan bro, ya kan. Nah dari peruntukannya yang bukan untuk sport firing, menurut gua ini rabahan gua sendiri ya, tapi masuk akal gitu. Kalau misalkan kenapa Komsir R15 itu nggak awet gitu bro, karena dia common part sama motor Vixion yang dimana dia bukan sport firing gitu. Jadi Komsir ini nggak dibuat khusus untuk motor sport firing, makanya dia tuh rentan banget bro gitu loh. Andaikan Yamaha tuh bikin khusus gitu Komsir yang emang peruntukannya buat sport firing gitu. Ini rabahan gue sendiri ya bro. Ya kalau misalkan salah ya lo bisa saling diskusi di kolom komentar gitu bro. Sejauh ini sih yang menurut gue penyakit-penyakit itu yang paling nyebelin ya itu bro, ya kan. Yang paling nyebelin, yang bikin bingung ya kan. Cuma seiring waktu berjalan 6 tahun pemakaian, gue makin paham karakter dari motor ini gitu bro. Jadi udahlah gitu. Kalau menurut gue, secara kesimpulannya setiap motor punya kelebihan dan kekurangannya bro, ya kan. Secara umumnya gini bro, lo pasti nemuin manusia yang pasti ada kekurangan dan kelebihan. Nah benda juga sama bro, motor pun juga sama gitu kan. Setiap orang punya karakter, nah motor pun juga punya karakter gitu bro. Jadi ketika lo memilih sesuatu ya kan, pastikan lo udah tahu resikonya apa gitu. Nah ini gue jelasin, kalau misalkan kalian mungkin lagi bingung ya kan, mau ngambil motor sport firing kelas 150cc apa gitu kan. Ya mungkin kalau motor lain ada juga kekurangan dan kelebihannya gitu kan bro. Gue ngomong kekurangan ini bukan berarti motor ini jelek, enggak sama sekali bro. Nah nanti gue mungkin bakal bedah ya bro, apa sih yang gue suka dari motor ini di next video gitu. Cuma gue nyari motor bukan karena gengsi bro, ya kan. Motor pelan ngapain sih dibeli, enggak kayak gitu. Gue milih motor karena gue ngerasa pride gitu bro, pride to ride gitu. Jadi gue bangga ketika gue naikin itu motor gitu. Bukan masalah dia kenceng, bukan masalah dia apa gitu kan bro. Ya enggak, prinsip gue nggak begitu. Menurut gue, secara kesimpulannya motor ini untuk di tahun 2021 ini, nanti gue akan bahas di next video worth it atau enggaknya bro. Yang jelas di sini gue hanya membahas kekurangannya atau keluhannya selama 6 tahun pemakaian ini. Penyakit apa sih yang paling nyebelin gitu. Walaupun ya mungkin perintilan yang lain, penyakit lain mah ada itu, tapi wajar lah bisa ditemuin di motor lain gitu bro. Oke sih gitu aja video dari gue. Jangan lupa follow Instagram gue dan jangan lupa cek juga video gue yang sebelumnya. Nanti video selanjutnya gue bakalan bahas tuntas lagi apa sih yang gue suka dari motor ini gitu loh. Oke, kalau gitu gue Dimas Syahdan cabut. Sehat-sehat selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.